Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2.2.A.8 Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Jayati SPDI, saya guru di SD Negeri 58 Pekanbaru. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya didampingi dua orang yang hebat luar biasa, yaitu Ibu Adrianti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Imelda Sandra JS MSI sebagai pengajar praktik. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheide. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.2 kali ini yaitu calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Mari kita bahas yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan. Saya menjadi tahu tentang yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional PSE sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka Kessel yang bertujuan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mindfulness adalah kesadaran penuh, yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Yang keempat, 4 indikator dalam implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan PSE, pembelajaran sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, keterampilan. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi terampil dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional
rekan sejawat di sekolah. Sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, saya harus memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Setelah mempelajari PSE, saya menggunakan PSE untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar materi. Semua modul dalam program pendidikan guru penggerak ini bermuara pada satu tujuan, yaitu berpihak pada murid, agar murid merdeka dalam belajarnya dan berprofil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Nilai tersebut dapat dijadikan motivasi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran sosial emosional PSE, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Melalui salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang juga mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak. PSE adalah pembelajaran yang dapat mewujudkan visi guru penggerak, karena penerapan PSE dapat menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik, sehingga proses belajar yang dialami di sekolah dan di luar sekolah menjadi sebuah proses konstruktif dan menyenangkan. PSE dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar, sehingga membantu peserta didik
menjadi individu yang memiliki sikap positif baik terhadap diri maupun terhadap orang lain dalam berkehidupan sosial. Hal ini terjadi karena penerapan PSE berorientasi pada kondisi dan well-being siswa, sehingga konsep pembelajaran yang berpihak pada siswa dapat diterapkan dan visi guru penggerak dapat tercapai. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional terhadap modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Penerapan PSE yang konsisten dan menyeluruh di sekolah dapat mengarah pada terbentuknya budaya positif di sekolah. Sikap dan kemampuan berkomunikasi positif yang dimiliki guru dalam menerapkan PSE ini dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada peserta didik, sehingga terbentuknya sekolah sebagai sebuah ekosistem belajar yang sehat, di mana dialektika dan berpikir kritis dikedepankan dapat tercapai. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional terhadap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pendekatan komunikasi asertif, keterampilan sosial dan berkomunikasi yang dimiliki seseorang yang diterapkan dalam PSE dapat menjadi pintu masuk bagi guru dalam mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan-pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran akademik yang mendominasi ruang-ruang belajar siswa cukup untuk membekali peserta didik untuk sukses dan bahagia dalam hidupnya, sehingga saya hanya berfokus pada hal tersebut dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik pada peserta didik untuk mengimbangi kompetensi akademik agar peserta didik dapat hidup dengan lebih baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Castle Collaborative for Academic, Social, dan Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Konsep kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya,
Yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari napas. Salah satu teknik melatih napas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa membutuhkan peralatan. Selain itu, ada pula beberapa teknik lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi Anda, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat adalah: bagi murid-murid, yang pertama, saya mengimplementasi PSE pada pengajaran eksplisit dengan menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Yang kedua, saya mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik. Tujuan kompetensi sosial emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi pembelajaran, sehingga saya integrasikan dalam RPP. Ketiga, saya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Bagi rekan sejawat, pertama, memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, berkolaborasi. Menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.